nomor ini ya. Maka perusahaan itu dikategorikan bangkrut atau tidak bangkrut. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah metode yang metode yang kedua. Jadi untuk memprediksi kebangkrutan memang yang paling populer adalah kita menggunakan Altman Z-score. Nah, yang kedua adalah ini saya mengajarkan mengenai metode Zwinsky ini. Nah, kebetulan untuk yang metode Zwinsky ini relatif lebih mudah karena kita tidak perlu kita mengkategorikan perusahaan ini termasuk perusahaan apa, gitu ya. Kalau yang Altman, Anda kemarin masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat, dimana kalau yang nanya menggunakan model Altman, ini kita harus lihat dulu apakah perusahaan itu kategorinya perusahaan apa, manufaktur, go public, ya. Kita akan menggunakan rumus yang ini. Kalau ternyata perusahaannya, nah ini juga skornya juga banyak ya, gitu ya, lebih rumit ya skornya seperti ini. Kemudian kalau dia merupakan perusahaan publik ya, atau misalnya dia perusahaan keluarga, maka kita akan menggunakan model yang kedua atau Z1 ini ya. Ini adalah kalau perusahaan itu kategorinya bukan perusahaan publik. Nah, kalau ternyata ini juga sama ya, kriterianya juga berbeda dengan tadi Z yang 0 ya. Kemudian untuk Z yang terakhir adalah kalau perusahaan itu termasuk adalah kategori perusahaan manufaktur, publik atau jasa, juga publik atau swasta, atau juga sektor jasa. Jadi Z2 ini kita gunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan yang termasuk sektor jasa. Jadi kayak kayak gitu ya, telekomunikasi, restoran, hotel ya, termasuknya adalah sektor jasa. Kita akan menggunakan model yang ketiga atau Z2 ini ya, gitu ya. Dimana ini lebih pendek ini rumusnya ya. Kalau yang tadi Z0 itu X-nya sampai 5, kalau yang Z2 ini gitu atau model yang ketiga ini dia menggunakan ya, gitu ya, X1, X2, X3, X4. Nah, koefisiennya juga berbeda ya angkanya dengan yang tadi yang Z0. Kemudian untuk rasio keuangannya sih sama ya, cuman tadi di yang untuk yang perusahaan manufaktur komponen rasio keuangannya lebih banyak dibandingkan kalau untuk sektor jasa. Nah, untuk metode yang baru tadi dengan Zwinsky tadi, dia tidak perlu mengklasifikasikan perusahaan itu termasuk perusahaan apa, tetapi kita bisa langsung menggunakan rumus yang dimaksud ya, rumus yang ini. Jadi kita langsung bisa menggunakan rumus ini untuk memperhitungkan nilai Z-nya. Ya, jadi setelah kita dapat nilai Z-nya, kita bisa memperhitungkan apakah perusahaan itu dikategorikan bangkrut atau tidak bangkrut. Jadi kalau yang ini dia nggak ada kategori gray area gitu ya, tapi dia kategorinya bangkrut atau berpotensi bangkrut atau tidak bangkrut gitu ya. Kalau gray area itu dia bilangnya tuh adalah di mana kondisi itu perusahaan itu bisa dikategorikan bisa bangkrut atau bisa enggak gitu ya. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya perusahaan itu bisa memperbaiki kinerja keuangannya, berarti dia bisa menjadi sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa mempertahankan kondisi keuangannya, dia bisa cenderung menjadi bangkrut ya, gitu ya. Tadi di kelas pagi itu saya kasih studi kasusnya itu ada dua perusahaan. Yang satu Bata, yang satu lagi itu saya lupa, satu lagi itu KFC ya, Fast Food Indonesia, PT Fast Food Indonesia ya, yang itu memang di laporan keuangannya itu kedua perusahaan itu dia mencatatkan kerugian, jadi tidak ada laba ya, gitu ya. Nah itu sedang dihitung gitu ya, apakah perusahaan itu dikategorikan bangkrut atau tidak. Ya, jadi kebetulan perusahaan-perusahaan yang tadi yang saya pilih itu untuk Bata dan juga untuk KFC itu memang di laporan keuangannya itu dia merugi, jadi tidak ada laba ya, gitu. Jadi adanya juga rugi, jadi mencatatkan kerugian. Nah, seperti itu. Nah, ini sekilas tentang teorinya ya, gitu ya. Nah, nanti Anda lihat di saya cantumkan di materi ya. Saya cantumkan di materi itu sebenarnya adalah tugas yang nanti harus Anda kerjakan gitu. Mengenai kebangkrutan perusahaan. Ya. Nah, ini saya beri waktu 1 minggu ya, jadi minggu depan baru Anda kumpulkan.
Kalau yang tadi pas pagi sih dikumpulkan hari yang sama ya, hari ini juga. Tapi kan Anda apa namanya di kelas yang sore saya berikan waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Nah, kemudian karena ini online ya, jadi Anda terpaksa mengerjakan sendiri ya, tidak berkelompok. Kalau yang tadi kelas pagi kan saya awasi ya, jadi berkelompok sambil apa namanya sambil dibimbing. Nah, ini adalah tugas yang saya berikan. Jadi saya itu memberikan tugas untuk melakukan apa namanya analisis prediksi kebangkrutan ya untuk perusahaan PT MAP Boga Perkasa ya gitu ya. Kalau Anda tahu mungkin kalau nama perusahaannya mungkin Anda kurang familiar, tapi mungkin kalau nama MAP Boga Perkasa itu kalau namanya udah boga itu berarti dia ada di sektor jasa makanan ya gitu ya, atau restoran ya. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang apa namanya merek yang dimiliki oleh PT MAP Boga Perkasa. Ya, jadi di sini ya mungkin Anda suka mengkonsumsi atau entah ya, ada Starbucks, ada Subway gitu ya, ada Genki Sushi, Krispy Kreme. Kalau Krispy Kreme ada di Jakarta kayaknya. Cold Stone di sini ada, Paul sama Godiva. Ya ini adalah merek-merek yang dipegang oleh MAP Boga Perkasa ya. Kemudian kita juga di tahun 2023 juga sempat mendengar isu ya mengenai boykot produk-produk yang mendukung Israel, dan salah satunya ada salah satu merek di sini yang terkena dampaknya gitu ya. Jadi kebetulan saya ambil perusahaan ini karena pengen tahu juga ya apakah si perusahaan ini apa namanya bisa prediksi bangkrut atau enggak gitu ya, seperti itu. Walaupun mungkin yang terkena dampaknya tuh hanya satu merek mungkin ya gitu ya, yang merek yang lain tidak, ya mudah-mudahan perusahaan ini masih bisa dikategorikan sehat ya. Nah jadi laporan keuangan yang saya ambil itu adalah laporan keuangan untuk MAP Boga Perkasa, yaitu pemegang merek untuk berapa nih, 8 restoran ini ya, hanya 8 restoran ini yang apa namanya yang dipegang oleh grupnya MAP Boga ya. Nah, sekarang saya balik lagi ke ininya ya, ke laporan keuangannya. Nah, ini adalah laporan keuangan yang yang saya berikan di penugasan ya. Jadi ini nanti Anda bisa mengerjakan secara mandiri, kemudian nanti Anda kumpulkan minggu depan ya, di tanggal 13 Januari, paling lambat jam 21. Nanti minggu depan saya buka melalui study ya, nanti Anda kumpulkan melalui study. Nah, kemudian di sini saya memberikan data keuangan selama 3 tahun ya, gitu ya. Nah, di sini selama 3 tahun ini adalah data keuangan yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung rasio-rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan tadi. Kita diminta di sini Anda untuk menggunakan 2 metode, yaitu Altman-Chatskor dan Jabinski untuk PT MAP Boga Perkasa. Ini adalah data keuangannya. Kemudian di sini saya memberikan catatan gitu ya, di mana perhitungannya itu kita menggunakan rumus Altman-Chatskor yang Z2 ya, karena dia adalah termasuk perusahaan dari sektor jasa. Ya, kita menggunakan rumus yang Z2. Rumus yang Z2 ini rumusnya adalah 6,56 X1 tambah 3,26 ini dan seterusnya. Nah, untuk rumus Jabinski semuanya sama ya, seperti ini. Dan nanti Anda harus menghitung dengan menggunakan data keuangan yang telah diberikan. Nah, untuk mempermudah, biasanya saya akan menggunakan bantuan tabel seperti ini. Jadi nanti Anda menghitungnya satu persatu ya gitu ya. Dari tahun 2021, 22 dan 2023 untuk masing-masing metode ya. Nah, saya membuatnya biasanya saya membuat kotak atau tabel seperti ini. Kemudian ini kan tadi saya sudah sesuaikannya variabelnya X1 sampai dengan X4, kemudian koefisiennya juga saya sudah
tuliskan di sini. Nah, tinggal Anda menghitung rasio keuangannya. Di sini rasio keuangan yang pertama untuk menghitung S1 adalah modal kerja dibagi dengan total aktiva. Ya. Di mana modal kerja itu dihitung dengan menggunakan rumus aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Jadi nanti Anda tinggal lihat di sini aktiva lancarnya berapa, kewajiban lancarnya berapa. Ya. Kalau ternyata diperoleh nilai negatif, ya nggak apa-apa dituliskan negatif saja. Kan kalau ini dikurangi ini kan jadinya negatif, ya Anda tuliskan negatif juga. Jadi kalau misalnya nanti memperoleh nilai negatif, ya Anda tetap menuliskan nilai negatif, ya gitu ya. Kemudian nanti Anda tinggal tuliskan sini angkanya ya, modal kerja tuh apa dikurangin apa dibagi dengan berapa total aktivanya. Kemudian setelah kita dapat nilainya ini, kita kalikan dengan koefisien, ya. Maka kita dapat nilai X1 di tahun 2023. Untuk yang S2, ini adalah kita menggunakan nilai laba ditahan, ya. Laba ditahan ini kita lihat di sini adalah 456423, ya. Saya ambil contoh saja. 456423, ya. Di sini berarti laba ditahannya itu adalah 45 dibagi dengan total aktiva. Total aktivanya adalah yang ini, ya. Dibagi ini. Sama dengan berapa, ya. Tinggal Anda hitung. Coba ya, kita hitung aja deh. Saya nggak pakai Excel ya, jadi supaya angkanya bisa baca. 456 423. 456 423 dibagi 3244 722. Pakai 4 angka aja ya, nggak usah banyak-banyak. 0,1407 ya saya bulatkan ya. 1407 ya. Nah, kalau udah dapat angkanya ini, kita kalikan dengan koefisiennya ya. Dikali 3,26. Ini adalah 0,4585. Ya, seperti itu. Bulatinnya jadi segini. Ya, kalau tadi modal kerja kita ini ya, hitungnya adalah aktiva lancar dikurangin ini ya. Aktiva lancar yang ini. Aktiva lancar dikurangin kewajiban lancar, yang mana sih kewajiban lancarnya ini gitu ya. Dibagi dengan total aktiva. Tinggal Anda hitung nilainya berapa. Ya. Tinggal Anda hitung, dibagi. Ya, jadi dikurangin dulu baru dibagi ya. Nanti kalau udah dapat nilainya dikalikan dengan koefisiennya. Ya, dikalikan dengan koefisiennya. Kalau nilainya negatif tetap dituliskan negatif di sini ya. Dituliskan negatif. Nah, kalau semuanya udah kehitung, kita jumlahkan semuanya. Ya, kita jumlahkan semuanya, nanti kita dapat nilai Z-nya. Nah, ini adalah Z tahun 2023. Nah, untuk tahun 2022 sama juga ya dengan cara yang sama, tapi dengan menggunakan data keuangan tahun 2022. Mau ngitung dari 2021 dulu juga boleh, gitu ya. 2021, 22, 23 juga boleh. Atau mau dari 23, 22, 22, 21 ya boleh. Ya, jadi mana yang menurut Anda lebih mudah saja. Ya, jadi nanti setelah angkanya masuk, semua kita jumlahkan. Ini dapat angkanya ya. Nanti setelah itu, setelah dapat angkanya Anda lihat kategorinya gitu ya. Jadi berdasarkan perhitungan Z-score untuk tahun 2023, perusahaan ini dikategorikan apa bangkrut, tidak bangkrut, atau dalam wilayah gray area ya gitu ya. Jadi ini adalah cara mengerjakannya seperti ini. Itu baru dengan menggunakan satu metode. Nah, berikutnya adalah metode Zielinski ini ya gitu ya. Zielinski ini adalah kita menggunakan rasio keuangan yang berbeda ya, X1, X2, X3-nya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kalau dilihat rumusnya di sini ada konstanta ya, di sini ya minus 4,336 ya. Jadi ini angkanya itu sudah baku ya, angkanya sudah given segini. Jadi ini tetap harus disertakan di di dalam perhitungan ya. Jadi angkanya pertama adalah minus sekian gitu ya. Kemudian S1 kita hitung dengan membagi laba bersih
dibagi dengan total aktiva ya. Setelah dapat angkanya dikalikan dengan koefisiennya. Ini adalah nilai tahun 2023. Begitu pula sampai dengan X3. Nanti kita jumlahkan seluruhnya. Nah, ini adalah nilai akhir di tahun nilai ZM di tahun 2023. Nah, berdasarkan nilai ini kita tadi bandingkan dengan 0,5, apakah dia di atas 0,5 atau di bawah 0,5. Kalau di atas 0,5 berarti dia kategorinya adalah bangkrut. Kalau di bawah 0,5 berarti dia dikategorikannya adalah dia tidak bangkrut. Gitu ya. Gitu. Bisa diikuti nggak? Atau perlu dicontohin satu ini ya. Nanti saya kalau perlu dicontohin, nanti saya buatin satu ya untuk 1 tahun. Nanti Anda tinggal lanjutkan ya di tahun 2022-2023-nya. Ya. Itu aja kali ya. Saya kasih satu tahun, nanti Anda lanjutkan di tahun 2022 dan 2023-nya. Gitu. Ya. Jadi Anda tinggal ngikutin angkanya dapat dari mana gitu ya. Jadi sebenarnya udah saya pilih aja, jadi dari data laporan keuangan itu mana yang diperlukan untuk mana yang diperlukan untuk perhitungan ya. Jadi nggak semua laporan keuangan yang diberikan, tapi hanya data keuangan saja yang diperlukan untuk menghitung rasio keuangan yang dibutuhkan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Ya, gitu ya. Nanti saya kasih contoh aja deh, 1 tahun, nanti Anda bisa lihat, bisa ikutin. Jadi pokoknya yang penting Anda tahu ya. Jadi kita hitung dulu rasio keuangannya. Kalau udah dapat rasio keuangannya, kita kalikan rasio keuangan ini dikalikan dengan koefisiennya. Nah, ini adalah nilai di tahun yang ini. Ya, gitu ya. Sama juga setelah selesai semua, kita jumlahkan keseluruhannya, nilai ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ini adalah nilai akhirnya. Nah, nilai akhirnya yang ini nanti yang nilai akhir yang ini adalah nilai yang yang dibandingkan dengan tadi kriteria tadi ya, apakah perusahaan ini masuk ke dalam bangkrut, tidak bangkrut, atau dalam gray area ya. Ini juga sama, nanti ZM-nya nanti akan kita lihat gitu ya, ini dikategorikan bangkrut atau tidak bangkrut. Oke, bisa bisa dipahami. Nanti saya kasih contoh aja deh satu nanti saya kirimkan lagi lewat lewat e-study. Nanti Anda tinggal lanjutkan dengan menggunakan untuk perhitungan 2 tahun yang lain ya dikumpulkannya minggu depan saja pas perkuliahan manajemen keuangan lagi ya. Oke. Ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Tinggal cobain aja sih sebenarnya ya. Ini sebenarnya ini namanya prediksi ya. Jadi artinya belum tentu juga perusahaan itu bangkrut gitu ya. Kalau memang misalnya perhitungannya kita bangkrut, ternyata perusahaan itu belum belum bangkrut